Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebahas sebuah celana jeans yang sejauh ini merupakan celana jeans yang paling berat yang pernah gue bikin videonya. Ini 32 oz sesuai judul video ini. Dan ini merupakan artikel jeans dari Radeco dengan nama Redcore 32 oz. Itu namanya Radeco atau Redco sih, gue nggak tahu sebutan yang benar gimana. Buat kalian yang tahu harusnya disebutnya gimana, tulis di kolom komentar. Ini tebelnya parah, tebel banget nih. Bahkan kalau kalian lihat kayak gini, tinggi banget. Kalau dari samping dilipat begini, gue agak pesimis ya ada manusia yang bisa pakai jeans ini untuk aktivitas sehari-hari. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Waktu celana jeans ini datang, jeans ini dilengkapi dengan packaging plastik 2 lapis. Yang packagingnya sebenarnya gue juga nggak expect wah-wah banget mengingat harganya yang sangat affordable. Ini dapat stiker juga Radeco kayak gini, nggak begitu spesial, ya biasa aja lah. Kemudian ada kertas yang bertuliskan garansi dan syarat dan ketentuannya. Sebenarnya sih kalau menurut gue ini bukan kartu garansi ya, karena nggak ada tanggal beli atau pesennya. Jadi ini lebih ke informasi aja kalau kalian nggak tahu bahwa Radeco itu menyediakan jasa garansi loh. Ini nih makanya dikasih kartu kayak gini. Kemudian gue dapet kaos kaki juga gratis, bonus kayaknya dari Radeco. Thank you banget, gue appreciate banget nih bonusnya. Semoga berguna buat gue nanti. Seperti biasa untuk spek dari jeans ini akan gue tulis pada bagian sini. Dan pembahasan yang pertama dari segi material. Jadi material dari jeans ini menggunakan fabric denim dengan berat 32 oz, right hand twill, dan ini warnanya deep indigo. Sun for Ice, jadi kalian nggak usah insok lagi. Dan selvedge line-nya itu warnanya merah klasik. Dan ini tebel banget, dari selvedge line-nya juga kelihatan ya. Merahnya juga titiknya tebel-tebel banget, kayak di bold gitu. Kalau dari karakteristik fabriknya sebenarnya nggak begitu unik atau wah banget. Ini lebih ke ya hal yang mau ditunjukkan dari fabrik ini ya tebel, berat, udah itu aja. Kalau ditanya kaku atau enggak, kalau dari sepemegangan gue sih ini lebih ke arah kaku yang padet ya. Jadi bukan kaku yang crisp gitu, ini kakunya tuh lebih ke padet karena mungkin emang bahannya 32 oz juga. Selanjutnya gue mau ngebahas bagian material hardware-nya. Untuk bagian hardware-nya itu menggunakan button fly dengan button paling atasnya itu ada signature dari Radeco dengan warna silver. Dan bagian bawah dari button fly-nya itu menggunakan button yang lebih kecil, warnanya silver juga, tapi silvernya agak beda dengan button yang paling atas. Dan untuk button-button bagian bawahnya itu polos ya. Untuk rivetnya menggunakan rivet berwarna brass dan nggak ada desain apa-apa sih, jadi polos aja. Oh iya, untuk jeans ini juga nggak ada hidden rivetnya. Selanjutnya gue mau ngebahas soal leather patch pada jeans ini menggunakan material fake tan yang cukup tebal. Dan kalau secara desainnya sih gue suka ya, maksudnya ya nggak ada masalah lah dari desain leather patch-nya. Dan ini tuh dijahitnya cuma di atas bawah, jadi bisa dimasukin ikat pinggang kalian. Cuman ini agak tebel banget sih, untuk patchnya tebel, ininya tebel, jadi kayaknya agak butuh effort kalau kalian mau masukin ikat pinggang ke sini. Apalagi ikat pinggang kalian kalau agak tebel ya. Ini agak susah sih masuknya, cuman bisa harusnya. Untuk bagian coin pocketnya juga gue request, karena ini MTO, gue request untuk nggak ada detail-detail seperti peekaboo atau gimana. Jadi untuk bagian coin pocketnya clean aja. Kemudian untuk bagian pocket lining, gue cukup suka pemilihan fabriknya itu menggunakan hickory fabric, warnanya abu-abu gini, striped, yang menurut gue di price point segini, pemilihan patch, material hardware, dan pocket liningnya menurut gue nggak ada masalah dan merupakan pilihan yang oke sih. Selanjutnya gue mau ngebahas soal arc weight pada jeans ini. Arc weight pada jeans ini tuh seperti ini. Setahu gue ada 2 tipe arc weight yang dimiliki Rade, yang kayak gini sama yang ada di jeans gue sekarang ini. Mungkin kalau boleh jujur, gue nggak begitu suka dengan desain arc weight-nya, karena menurut gue pribadi desainnya ini agak keramean kalau buat preferensi gue. Cuman kalau kalian ada yang suka ya nggak masalah juga. Alasan gue memilih desain arc weight ini karena menurut gue arc weight ini kompleks banget ya. Ini kayak melengkung sana, melengkung sini. Gue pengen tahu
Radeco pengeksekusian arcuate dengan desain sekompleks ini tuh gimana. Ternyata seperti yang kalian bisa lihat sendiri untuk bagian back pocketnya, kanan dan kirinya, menurut gue pengeksekusiannya banyak yang mencong-mencong sih. Input aja sih buat Radeco. Kalau misalkan emang desain arcuate-nya terlalu ribet, menurut gue ya disederhanakan aja sih, atau pakai yang ini aja, kayaknya jauh lebih enak dilihat juga kalau eksekusinya baik. Atau ya emang kalau mau mempertahankan desain ini, ya mungkin dari segi pengerjaannya harus bisa ditingkatkan supaya lebih rapi. Tapi untuk bagian back pocket yang gue suka adalah untuk eksekusi tab-nya di sini menggunakan tab warna hitam, ada tulisan Rade-nya warna kuning. Itu dieksekusinya dengan baik sih. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang hal yang mungkin gue bahas agak sedikit lama nih bagian ini, yaitu untuk pengeksekusian fabric 32 oz ini dijadikan jeans. Perlu gue info bahwa emang pengeksekusian jeans dengan menggunakan fabric heavyweight atau bahkan 32 oz seperti ini pasti ada challenge-nya tersendiri. Pasti lebih susah lah bikin jeans dengan fabric yang berat banget kayak gini dibandingkan dengan mungkin jeans dengan berat 14 oz gitu. Mungkin beda lah, kalian ngelipet sesuatu yang tipis dan tebal kan pasti rasanya juga beda, apalagi ngejahit. Biasanya untuk jeans yang menggunakan fabric heavyweight itu kendala utamanya adalah mesin jahitnya. Apakah mesin jahitnya itu capable untuk bisa ngejahit fabric tebal itu sehingga jadi sepasang celana jeans seperti ini. Nah, biasanya gue pernah bilang nih di beberapa video gue di sebelum-sebelumnya, kalau gue tuh cukup memperhatikan adanya ini nih, belt loop yang dibartek ke bagian yoke. Biasanya itu bisa jadi indikasi bahwa mesin jahitnya itu capable atau enggak menempelkan bagian belt loop yang tebal ini ke bagian yoke yang tebal juga ini. Biasanya tuh butuh mesin jahit berkualitas tinggi supaya bisa nembus dua bagian tebal ini. Makanya gue cukup suka sih menjadikan itu indikator. Walaupun gue tekankan itu nggak selalu jadi indikator juga. Kadang-kadang emang bisa juga brand terkait emang sukanya begitu aja gitu, nggak mau ditempelin ke yoke. Cuman buat gue itu salah satu indikator yang bisa gue gunakan. Hanya saja untuk di jeans ini gue bisa melihat indikator itu lebih dari sekedar belt loop dan yoke aja. Contohnya di bagian belt loop di sini nih diobras kayak gini, tapi obrasannya ini kayak mencela-mencela kayak gini nih. Kalian bisa lihat nih. Yang hal ini bisa berpotensi kalau misalkan kalian pakai ikat pinggang, bukannya lebih gampang malah nyangkut-nyangkut nih sama obrasan yang lepas kayak gini nih. Itu satu. Kedua, untuk bagian dalam dari jeans ini, di bagian yang persilangan yoke-nya di sini nih, ini untuk bagian sini, bisa dilihat kenapa di sini ada obrasan juga ya. Kayaknya selama ini gue punya jeans bagian sininya itu nggak diobras. Selain itu, obrasan sama jahitan vertikalnya ini juga kok kayak nggak sinkron nih, kayak awalnya di sini nih, terus ada yang bagian obrasannya kok jadi ke tengah jahitannya, terus keluar lagi, ini kayak nggak lurus gitu loh. Dan untuk bagian dalam ini bisa gue jadikan indikator juga sih. Biasanya untuk bagian ini tuh kayak ini kan misalnya bahannya ya, ini dijahit di sini, terus ini ditekuk, terus ini dijahit lagi. Jadi tuh nggak ada bagian lagi yang perlu diobras karena udah kekunci di bagian kiri dan kanannya. Tapi kalau di sini bisa gue lihat ini diobras lagi, mungkin bisa salah, bisa benar sih asumsi gue ya. Mungkin karena emang mesin jahitnya dikhawatirkan nggak kuat, makanya diakalinnya dengan cara diobras kayak gini. Mungkin untuk bagian sini kuat ya, cuman pada bagian tulang nih, dimana bagian-bagian ini bertemu pada bagian crotch-nya di sini nih, bagian selangkangan, mungkin nggak kuat di bagian situnya sih, kalau asumsi gue ya. Kalau misalkan pihak Radeco nonton video ini dan ternyata apa yang gue sampaikan kurang tepat, mohon koreksinya sih. Cuman kalau gue melihatnya sih kayaknya kayak gitu. Dan jika asumsi gue benar, gue melihatnya ini kayak Radeco agak maksain untuk bikin 32 oz dengan mesin jahit yang agak kewalahan juga gitu loh. Hal ini makin diperkuat ketika gue mesen celana ini. Itu sempat ngaret beberapa kali, proses ngaret dan kronologinya akan gue jelaskan nanti. Cuman pada intinya dia ngaret dengan alasan mesin jahitnya mengalami kerusakan saat bikin 32 oz. Jadi gue makin berpikiran, oh ya bener nih, bagian-bagian itu emang diakalin makanya. Dengan adanya kayak gitu sih tetap bisa jadi jeans. Cuman kalau buat gue jadi mikirnya kayak skeptis aja gitu. Wah ini jangan-jangan bagian ini aja diakalin, jangan-jangan bagian lainnya juga sebenarnya agak diakalin sehingga dipertanyakan durabilitasnya bener-bener bisa awet atau enggak gitu loh. Kalau gue sih jadi mikirnya ke arah sana walaupun belum tentu. Kemudian untuk bagian inseamnya juga menggunakan single felt inseam yang masuk akal sih menggunakan single felt inseam mengingat bahan yang tebel banget ini.
Selanjutnya kritik dari gue juga. Jadi waktu gue proses beli jeans ini itu dikasih size chart. Sambil deh gue kasih lihat ini fit pick-nya. Walaupun gue tersiksa banget nih waktu kasih fit pick karena pakainya susah banget. Fit pick-nya begini dan gue pakai size 32. Nanti gue kasih lihat size chart-nya juga. Bisa dilihat nih untuk bagian size chart, ada beberapa informasi yang menurut gue harusnya bisa dikemas lebih baik. Contohnya di size chart-nya itu tertulis panjang 107 cm. Gue selalu berpikir panjang itu artinya inseam. Jadi inseam itu bagian dari selangkangan kelihatan nggak nih? Bagian selangkangan ke sini itu namanya inseam. Outseam itu bagian dari pinggang ke sini namanya outseam. Idealnya untuk mengukur tinggi seharusnya pakai yang inseam. Kenapa pakai inseam? Kalau outseam, ini namanya rise nih dari bagian selangkangan ke sini. Rise dari celana jeans satu dan lainnya itu bisa beda-beda. Ada yang high rise, mungkin ada yang lower rise. Sehingga idealnya kalau misalkan kita mau menilai panjang ideal, biar nggak terlalu kepanjangan atau nggak terlalu ngatung di kaki kalian, itu pakai inseam karena sama-sama dari selangkangan kan mulainya. Tanpa memperhitungkan pengaruh dari rise. Balik ke topik permasalahannya, dia di situ ditulis panjang. Gue emang gak nanya lagi sih panjangnya itu panjang inseam atau panjang outseam. Cuman size chart itu kan diperuntukkan untuk membantu jadi guidance orang, gak usah nanya-nanya lagi tentang ukuran, sehingga cukup membaca size chartnya aja. Sedikit masukan dari gue, intinya untuk bagian size chart, untuk eksekusinya biar bisa lebih baik dan lebih efektif, mungkin hal-hal seperti itu bisa dilebih tegaskan, kayak panjang itu panjang luar atau panjang dalam. Sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan lo mau kasih size chart itu panjang luar atau outseam, cuman dijelasin aja itu panjang luar. Sehingga kalau kayak gue kira itu panjang inseam 107 cm, ternyata outseam, kan bisa jadi miskomunikasi lah jadinya. Jadi itu input aja sih buat Radeko. Dan setelah gue ukur sih panjangnya juga 105 bukan 107. Jadi cuman gak apa-apa lah. Beda 2 cm itu masih batas toleransi. Selanjutnya gue mau ngebahas mengenai ordering proses dari jeans ini. Nah ini juga agak lama durasinya. Karena banyak hal yang mau gue bahas di sini. Intinya gue beli jeans ini itu MTO. Jadi made to order, konsultasi sizing dan lain sebagainya, detail kayak tadi koin paket gue request untuk plain aja, bahannya 32 oz, arcuate yang ini. Itu sampai eksekusi pembayaran 100% full gue bayarnya di tanggal 14 Juni 2020. Gue dijanjikan selesai 3-4 hari, paling cepat 2 hari kalau misalkan pengerjaannya lagi cepat. Seperti biasa, gue tidak mengexpect itu on time. Pasti gue menganggapnya tuh, ya ini ngaret lah pasti, jadinya seminggu. Proses pengiriman, worst case 2 minggu bakal sampai di tangan gue. Gue mikirnya kayak gitu selalu, kalau MTO kayak gitu, gue selalu nge-spare waktu untuk ngaret. Ternyata setelah 2 minggu, itu tuh tabrakan sama libur lebaran ya. Jadi gue mikir waktu mau ngechat, nanti aja deh sekalian abis libur lebaran. Sangat masuk akal rasanya kalau misalkan waktu 2 minggu itu gue nggak dikabarin karena mungkin kan lebaran dan lain sebagainya. Jadi gue pikirnya harusnya setelah lebaran orderan gue harus udah jadi. Itu udah toleransi banget kan. Akhirnya setelah libur lebaran akhirnya gue chat. Gue nggak mau kasih lihat history chatnya karena menurut gue ya gue sampaikan singkatnya aja kronologinya gimana. Gue sapa di tanggal 2 Juni 2020. Intinya gue nanya kabar orderan gue yang tanggal 14 Mei itu gimana sekarang. Apakah udah jadi, udah dikirim atau gimana. Dan itu nggak dibales. Tanggal 3 Juni nggak dibales sampai akhirnya gue nge-DM admin Instagramnya. Gue tanya sebenarnya WA tuh udah aktif atau belum. Karena statusnya online. Kalau di WA kan kelihatan ya online atau enggaknya. Itu online tapi gue nggak dibales. Sampai akhirnya gue ngechat DM admin Instagramnya katanya, online kok kak, tunggu aja mungkin ngantri lagi rame. Terus gue pikir ya udahlah. Setelah gue nge-DM admin Instagramnya dari tanggal 3 Juni itu, ya udah gue nggak ngechat lagi. Sampai tanggal 7 Juni belum dibalas juga, gue sampai heran gitu. Sampai akhirnya gue ngechat lagi kan, tanggal 7 Juni. Tanya hal yang sama. Sampai akhirnya ternyata tanggal 8 Juni akhirnya WA gue dibalas. Balasnya kayak gini, atas nama siapa kak? Gitu. Akhirnya gue copy lagi form order gue, copy paste. Terus dia bilang gini, 3 hari lagi dikirim ya kak? Gitu. Yoi.
Karena kemarin mesin obrasnya bermasalah. Pas pengerjaan 32 os lainnya ada pelatuk yang patah. Menurut gue make sense banget. Cuman sekali lagi menurut gue, ya kenapa gue nggak dikabarin? Itu sih, sebenernya gue paling kesel kayak gitu sih. Kenapa gue nggak dikabarin ketika ada sesuatu terkait pesanan gue? Terlebih uang gue udah kalian terima gitu. 100% lagi. Terus gue nanya, untuk per sekarang udah di tahap apa ya? Ditunggu update-nya kalau udah siap dikirim, tapi nggak dibalas juga. Yang akhirnya tanggal 13 Juni gue nanya update lagi dong, kan katanya 3 hari dikirim setelah 8 Juni, berarti kan 9, 10, 11 Juni harusnya ya. Gue mikirnya 12 Juni lah dikirim paling ngaret. 13 Juni gue nggak dikabarin juga, akhirnya gue chat, halo ini nanya, gimana statusnya, udah dikirim apa belum? Nggak dibalas juga. Sampai akhirnya tanggal 2 hari kemudian, tanggal 15 Juni, itu gue chat lagi. Mau nanya, udah dikirim apa belum, update pesanan saya gimana? Terus dibalasnya, sudah order apa belum gitu. Terus gue jadi agak gimana ya? Ya kalau kalian di posisi gue gimana deh? Gitu aja deh. Gue udah nungguin sebulan, udah ngerimain beberapa kali. Gue nanya udah dikirim apa belum, dibilang 3 hari lagi. Waktu nanya udah dikirim, setelah 3 hari gue tanya, ditanyanya udah order apa belum. Terus gue agak ngegas sih kayak, ini saya udah order dari tanggal 14 Mei, udah dari bulan lalu. Terus udah dibayar full 100%. Nah, setelah gue agak ngegas itu, chat gue jadi lebih sering dibalas, lebih responsif adminnya. Kalau menurut penjelasannya, alasannya itu ada 2, yaitu karena mesin jahitnya sempat rusak, sama catnya overload. Kalau mesin jahit sempat rusak, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, gue sangat terima kok dengan alasan itu sebenarnya. Hanya saja kalau gue dikabarin gitu loh. Sekarang kan masalahnya gue nggak dikabarin, dan gue sangat mengerti buat orang-orang yang mungkin mengalami hal yang gue alami, dan sempat berpikir, wah, jangan-jangan gue ditipu lagi nih, duit gue udah 100% gue bayar ke mereka gitu. Gue sangat tidak menyalahkan sih untuk orang-orang yang sempat berpikir kayak gitu, karena gue pun sempat berpikir kayak gitu untuk beberapa saat ya. Mengenai chat yang overload, katanya itu alasan keduanya, itu balik lagi ke manajemen lu sih. Lu bisa menghandle kapasitas lu nggak dengan demand dan supply lu. Terlebih, gue disempet dijanjikan selesai 4 hari. Ini chat overload atau emang nggak ngabarin aja sebenarnya? Jadi sih gue sempat ngesel gitu. Ini gue pengen nekenin sih untuk kritik-kritik kayak gini, sebenarnya semoga ini bisa jadi hal yang positif buat gue, buat penonton, dan buat Radenya itu tersendiri. Gue nggak punya niat untuk menjatuhkan, karena balik lagi gue bikin channel kayak gini pun juga untuk bisa jadi hal positif untuk brand lokal di Indonesia, karena menurut gue potensinya udah bagus banget. Cuman ya untuk hal-hal kayak gini, gue cukup concern dan harapannya ini bisa jadi input positif ya buat Rade. Gue nggak ada maksud menjatuhkan. Akhir kata, apakah jeans ini worth to buy atau enggak, sebenarnya balik lagi sih ke selera kalian. Ini jeansnya tuh 32 os, dan kalau gue pribadi sih, gue nggak menyarankan ini untuk jadi aktivitas sehari-hari kalian atau gue. Cuman buat kalian yang emang heavyweight geek, atau emang suka banget dengan heavyweight, atau emang pengen cobain, wah gue penasaran banget sama jeans 32 os, karena di Indonesia pun juga kan nggak begitu banyak ya yang nyediain jeans 32 os. Dan harganya itu Radeco murah banget. Harga untuk jeans 32 oz ini cuma 1,1 juta rupiah aja. Dan worth atau enggak, balik lagi sih ke kaliannya. Menurut kalian hal-hal yang tadi gue info itu penting atau enggak, sependapat atau enggak sama gue, dan kalian bisa tentuin sendiri apakah ini worth to buy atau enggak. Instagram Radeco akan gue tulis pada bagian sini. Buat kalian yang minat untuk tanya-tanya, silahkan cek Instagram Radeco-nya langsung. Ya kalau dari gue sih, itu aja sih. Oke, gue rasa sekian aja video dan pembahasan gue dari jeans Radeco Radcore 32 oz ini. Gila, ini berat banget sih. Gue minta maaf jika videonya ini agak terlalu lama, atau ada kritik, saran, komentar, atau ide-ide lainnya, atau opini-opini lainnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Gue pengen kasih announcement bahwa Instagram gue @shumarlin merupakan Instagram yang baru gue bikin lagi, dan rencananya ke depannya gue akan upload konten di Instagram tentang konten-konten denim, goods, dan hal-hal seperti video-video gue, cuman dalam bentuk versi Instagram postnya aja. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan follow Instagram gue @shumarlin. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.